IHSG pada akhir pekan lalu ada di level ujung-ujung menuju level 8.400. Jadi sangat amat ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar kira-kira di pembukaan perdagangan sesi 1 pada pagi hari ini pada 10 November 2025. Akankah bergerak positif? Karena kalau positif sudah bisa dipastikan akan menembus level psikologis baru tertinggi sepanjang masa, betul ya? Betul. Mas Elvan. Atau apakah memang akan ada aksi taking profit yang sebenarnya kalau memang terjadi itu pun sesuatu yang wajar. Tapi kalau dari proyeksi dari redaksi CNBC Indonesia sendiri seperti apa? Silakan Mas Elvan. Ya, pertama saya melihat bahwasannya indeks kita ini kan pergerakannya itu ditopang oleh mostly oleh konglomerat ya dalam beberapa waktu kebelakangan ini. Dan juga meskipun ditopang oleh konglomerat, tapi juga perbankan kita dan juga blue chips kita tetap memiliki bobot yang cukup besar. Dan kalau kita melihat memang sepanjang 2 pekan ini paling tidak, ketika 2 pekan lalu itu konglomerasi saham-saham konglomerasi ini sempat mengalami aksi profit take yang aksi jual yang menyebabkan indeks kita tuh sempat cukup tertekan juga ya. Dan kemudian kalau saya melihat di pekan lalu pergerakan daripada emiten konglomerasi ini sudah mulai cukup terkonsolidasi dan sudah mulai akan ada seperti tanda-tanda akan mengalami kenaikan kembali. Dan saya melihat dengan kondisi yang seperti saat ini, lihat secara teknikal dan juga momentum dari emiten-emiten konglomerasi ini yang memiliki potensi untuk kembali melakukan atau melanjutkan aksi penguatan, tentunya ini akan sangat berimbas positif bagi pergerakan indeks kita di hari ini atau di sepekan ini. Dan potensi untuk ke 8.400 bahkan 8.500 itu sangat possible apabila emiten-emiten konglomerasi ini kembali bergerak. Namun tetap harus dicermati bahwasannya kondisi yang sudah sangat tinggi ini tentu akan ada harus berhati-hati akan aksi profit taking juga, seperti itu. Oke, jadi pasar masih akan berhati-hati, tapi kalau misalkan melihat kenaikan pada minggu lalu, pasar juga didukung oleh sentimen-sentimen atau emiten-emiten dari konglomerasi. Tapi kalau misalkan kita lihat, Elvan, pekan ini kan pasar juga menantikan ada rilis data IKK dan juga IPR dari Bank Indonesia. Sejauh mana dua sentimen ini akan ikut mendongkrak dari pergerakan IHSG? Yes, menurut saya cukup akan khususnya dari IKK ya terlebih dahulu kalau kita melihat bahwasannya konsumen ini kan dalam beberapa bulan terakhir melalui indeks keyakinan konsumen ini cukup rendah angkanya walaupun masih di atas 100 atau artinya masih cukup yakin, tetapi secara tren itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan di level terakhirnya di bulan September itu berada di 115 indeks poin, dalam arti ini merupakan yang salah satu yang terendah sejak 2021, dan 2021 itu kan kita tahu itu ketika dunia masih mengalami pandemi COVID-19 gitu ya, dan angkanya itu menyamai level tersebut, dan itu kan sebuah kekhawatiran yang kalau ternyata nanti di bulan ini masih di bawah itu atau kembali masih di level tersebut atau bahkan kembali turun, itu sedikit agak mengkhawatirkan gitu ya. Artinya memang persepsi masyarakat ini akan perekonomian, akan pendapatan mereka, pekerjaan mereka dalam 6 bulan ke depan itu masih tidak yakin seperti itu, masih kurang yakin, kurang percaya gitu ya. Dan kalau dari sisi IPR memang indeks penjualan real atau eceran ini memang akan mencerminkan bagaimana kondisi retail ini di tengah kondisi saat ini gitu ya. Artinya kalau kita melihat IPR di bulan sebelumnya itu di Agustus itu kan di 3,5%, dan BI pun mengatakan bahwasannya ekspektasinya di bulan September nanti bisa di 5,35%, dan itu kan angka yang cukup signifikan perbedaannya. Dan kalau memang realisasinya itu tercapai di atas 5% dari sisi indeks penjualan retail, ini akan sangat berdampak positif bagi konsumsi dari ekonomi Indonesia, karena kan kita mostly ditopang oleh konsumsi domestik seperti itu. Oke, ini masih berkaitan dengan katalis yang tadi sudah Safira tanyakan, sebenarnya berkaitan dengan fundamental makroekonomi kita begitu ya. Tapi kan di sisi lain tadi Mas Elvan juga sudah mention bahwa sebenarnya rebalancing dari indeks MSCI yang baru saja diumumkan pada pekan lalu bisa dikatakan bahwa sebenarnya pasar belum price in. Karena kita lihat dari 2 emiten terbesar yang akhirnya masuk ke indeks MSCI yaitu BRMS dan juga Brand, bahkan di hari pengumuman justru terkoreksi. Inilah yang mungkin menjadi dasar bagi para analis yang masih memperkirakan bahwa IHSG akan menguat. Jadi sebenarnya pertanyaannya dari apa yang sudah Safira tanyakan berkaitan dengan makroekonomi kita yang sebenarnya menunjukkan optimistis di kuartal terakhir 2025 atau di 2 bulan terakhir 2025 melawan potensi BRMS dan juga Brand yang juga akan ada potensi akan terbang pada pekan ini. Kira-kira siapa yang akan mendominasi? Karena kan kalau kita bicara dengan idealnya harapannya sebenarnya IHSG kita mencerminkan makroekonomi kita, tapi di sisi lain juga masih ada kuasa saham-saham konglomerasi. Analisis Anda seperti apa?
Ya, kalau saya melihat ini cukup menarik ya. Kalau kita melihat dari sisi emiten-emiten konglomerasi ini yang saat ini beberapa masih memiliki momentum yang cukup menurut saya masih cukup probabilitasnya cukup tinggi untuk melanjutkan momentum penguatannya. Dan kalau saya melihat dari sisi makroekonomi kita pun masih cukup terjaga gitu ya. Kalau kita lihat di kuartal 3 kemarin juga secara pertumbuhan masih di atas 5% walaupun turun, dan ya saya rasa itu juga penurunannya cukup wajar gitu ya. Karena secara historical di kuartal 3 itu akan cenderung lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di kuartal 2. Dan kalau kita melihat juga proyeksi dari pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 yang masih di atas 5%, bahkan di atas daripada pertumbuhan di kuartal 2, tentunya ini akan menjadi katalis yang positif juga. Jadi dari sisi makroekonomi kita itu proyeksinya cukup positif, cukup kuat, dan tentu itu bisa mendukung daripada pergerakan daripada pelaku pasar terhadap optimisme mereka terhadap pasar keuangan tanah air, ditambah juga saya lihat momentum daripada emiten-emiten konglomerasi yang masih memiliki kemungkinan untuk melanjutkan penguatan. Jadi ini sebuah kombinasi yang memang bisa menjadikan dua sentimen ini hal yang positif bagi pergerakan indeks kita ke depannya. Seperti itu. Oke, jadi apakah rotasi portofolio asing ini masih akan terus berlanjut? Apakah sebagian besar aksi beli ini sudah terjadi di pekan sebelumnya? Ya, kalau saya melihat mungkin aksi rotasi daripada investor khususnya asing itu masih kemungkinan terjadi. Karena kalau kita lihat di pekan lalu tuh di pasar SBN kita memang asing melakukan aksi jual gitu ya. Angkanya sampai 4 triliunan. Dan kalau kita melihat di bursa saham justru mengalami inflow. Jadi memang sudah terlihat tercermin bahwasannya sedikit ada perubahan daripada pelaku pasar khususnya asing dalam melakukan balancing daripada portofolionya gitu. Dan juga kalau kita lihat biasanya kan menjelang akhir tahun ada window dressing seperti itu. Jadi memang ini sangat mencerminkan hal tersebut didorong oleh kondisi asing yang sudah mulai masuk lagi kepada pasar saham tanah air. Oke,